Perkenalkan, nama saya Yosepin Aritona. Saya dari kelas 10 PMIA 2. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. 1. Ditinjau dari segi seni. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, menurut Mary Parker. Kedua, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan, menurut Luther Gulick. Yang ketiga, ditinjau dari segi proses. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan James A.F. Stoner. Yang kedua, jenjang manajemen. Jenjang manajemen dibagi 3, yaitu yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau supervisory management. Yang ketiga, prinsip dan unsur manajemen. Yang pertama, prinsip manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi 14. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, otoritas atau wewenang. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, kesatuan perintah. Yang ketujuh, pemberian upah. Yang kedelapan, pemusatan atau sentralisasi. Yang kesembilan, jenjang jabatan. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, kesamaan. Yang ke-12, kestabilan staf. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, semangat korps. Yang kedua, unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Yang keempat, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi manajemen perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan yaitu sebagai berikut. What? Seorang manajer harus menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan kemudian dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, why? Seorang manajer harus menjawab mengapa hal tertentu menjadi tujuan. Ia harus dapat memberi alasan yang disertai hasil analisisnya. Yang ketiga, where? Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan, misalnya mengapa memilih lokasi dekat konsumen. Yang keempat, when? Seorang manajer harus dapat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kelima, who? Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang tertentu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memperhatikan asas. Yang keenam, how? Seorang manajer harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Ia tidak harus melaksanakan pekerjaan seorang diri. Perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang berikut, yaitu yang pertama, jenjang atas atau top level. Yang kedua, jenjang menengah atau middle level. Yang ketiga, jenjang bawah atau low level. Syarat-syarat perencanaan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki tujuan yang jelas, bersifat sederhana, sehingga tidak sulit dalam pelaksanaannya. Memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel sesuai perkembangan, memiliki keseimbangan untuk antara tujuan setiap bagian dan tujuan akhir perusahaan, serta memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna.
Dan manfaat perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat, yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit terorganisasi menuju arah yang sama, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, memudahkan pelaksanaan pengawasan, dan memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga pelaksana memiliki gerak dan pandangan yang sama. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Unsur organisasi. Unsur organisasi yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama melakukan kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa manfaat, yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian yaitu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana, membuat pembagian tugas yang jelas dan mengordinasikan ke seluruh kegiatan. Bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis adalah organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan sehingga bawahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang dilaksanakan. Yang ketiga, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf adalah organisasi yang memberi wewenang pada pimpinan untuk memberi komando pada bawahan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 gaya yang dalam pelaksanaan kepemimpinan yang dikenal secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jalur atau urutan authority. Yang kedua, penetapan waktu atau scheduling. Yang ketiga, perintah pelaksanaan atau dispatching. Yang keempat, tidak lanjut atau follow up. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen dapat diterapkan misalnya dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.